Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran yaitu pertemuan 5 ya. Dimana pertemuan 5 ini membahas tentang pengenalan POM ya. Nah, dimana POM ini ada beberapa komponen-komponen POM ya. Dimana komponen POM yaitu ada POM sendiri yaitu yang dimulai dengan kurang dari POM action ya, dimana nanti sama dengan dalamnya apa gitu, actionnya nanti program kita mau kemana ya. Terus ada metode. Nah, metode di sana nanti POM action ini mau berupa get atau post ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan udah dibuka berarti harus ditutup dengan POM lagi ya gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada text box ya. Dimana text box itu untuk menginput data string ataupun angka ya. Dimana penulisannya adalah kurang dari input tipe sama dengan teks, name-nya apa. Nah, ini nama variabelnya ya, yang nanti harus sama dengan kalau misalkan pemanggilan variabelnya. Value-nya apa? Value-nya mau 1, 2, 3 atau nama itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya ada text area ya. Text area itu untuk menginput string ataupun angka ya, yang terdiri dari atas banyak baris, sama saja dengan text box ya. Tapi kalau misalkan buat inputannya banyak berarti gunakan text area. Yang selanjutnya ada radio button. Nah, radio button kita hanya bisa memilih satu inputan ya, hanya satu pernyataan yang bisa dipilih dari yang disediakan gitu ya. Ini yang disediakannya cuman laki-laki dan perempuan ya. Kalau misalkan yang disediakannya yaitu adalah pagi, siang, dan malam, nah tetap aja kalau misalkan menggunakan fungsi radio button berarti kita hanya bisa memilih satu pernyataan. Nah, kalau misalkan pengen pilih yang banyak, nanti kita bisa memilih checkbox ya. Nah, yang selanjutnya ada combo box ya. Combo box juga sama ya. Kita hanya bisa pilih salah satu, tapi kalau misalkan combo box itu ketika kita klik ya, nanti akan muncul menjadi menampilkan daftar data gitu ya. Cara penulisannya yaitu select name, nama variabelnya apa, terus value-nya apa, option, combo. Ini combo adalah misalkan nama siang ya, atau malam, itu pilihannya nanti seperti apa. Terus ditutup lagi dengan select ya. Yang selanjutnya itu ada checkbox. Checkbox yaitu untuk memilih satu atau lebih pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan ya, bisa. Biasanya itu kalau misalkan di sebuah formulir itu digunakan untuk hobi ya. Kalau misalkan hobi Anda apa, misalkan hobinya menulis, membaca, dan lain-lain, kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, ada submit ya. Submit itu untuk mengirimkan semua variabel data ya pada komponen-komponen POM yang ada. Nah, ketika kita udah mengisi ya dari POM, textbox, radio button, checkbox, dan lain-lain, nah kita akan menyetujuinya atau akan menyimpannya dengan cara menggunakan function submit ya. Nah, ketika kita ada yang tidak sesuai ataupun tidak jadi untuk menyimpannya, nah kita menggunakan fungsi reset ya. Ya, reset untuk membatalkan semua penginputan yang telah dituliskan gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari POM ya. Buka seperti biasa ya, HTML, terus tipenya apa. Nah, di sini dibuka dengan POM ya. Terus kita tuliskan, masukkan nama. Nah, di sini menggunakan text box ya, fungsi text box ya. Input tipe teks, nama, terus size-nya 12 ya. Terus menggunakan tipe ya, function input tipe submit ya untuk menyimpan POM ya. Nah, ini POM ini ya harus berada di dalam body. Nah, terus POM ini ya harus ditutup lagi dengan POM ya. Nah, di sini masukkan tipe, masukkan nama ya. Nah, ini adalah
apa script dari text box ya, satu gini ditutup dengan penutupan ini ya. Nah ini nama variabelnya, ini tipenya dan tipe teks ya. Nah ini untuk script submitnya ya. Terus di value nya proses, berarti tulisannya adalah proses. Kita simpen ya, seperti biasa simpennya di kita di partisi C ya, di exam, di htdoc ya. Terus masuk ke ganjil 2020 aplikasi, kita simpen ya. Nah ketika kita mau ngecek ya, mau akses yang kita udah dibuat ya, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu XMPP nya ya, baca sama MySQL. Oke, tulis localhost apa namanya, ganjil 2020. Kita cari yang contoh form ya, karena tadi namanya adalah contoh form.php. Nah seperti ini ya, namanya misalkan Jajang Purnama proses. Nah ketika kita klik proses, nah, dia udah ke bawah ya, ini ada nama Jajang plus Jaya Purnama, misalkan Ariel. Ketika klik proses, ada masuk ke URL, dia sudah terbawa ya. Oke. Nah, ini contoh yang tadi disebutkan ya. Nah, di sini ada perbedaan antara menggunakan get dan juga post ya. Kalau misalkan menggunakan get ya, itu untuk form action ya, metodenya ya. Metode itu bisa menggunakan post, bisa menggunakan get. Kalau misalkan get itu ditampilkan dengan bersama URL ya. Tapi kalau misalkan post itu tidak ditampilkan dengan URL, dia menampilkannya secara terpisah gitu ya. Nah, ini adalah metode get. Metode get. Di sini kita buka, kita bikin script form action ya. Nah, form actionnya yaitu kita akan ketika nanti klik proses, kita akan masuk ke metode get process.php. Berarti nanti kita akan bikin file baru yang namanya metode get process untuk menampilkan data yang telah kita input ya, dengan menggunakan metode get, di mana metode get itu yang tadi saya katakan yaitu menampilkan dengan URL ya, ditampilkan di URL ya. Nah ini sama seperti yang tadi ya, seperti yang contoh form ini, cuman bedanya di form actionnya itu menambahkan kita mau kemana ya setelah kita mengklik proses ya. Oke, kita simpan. Seperti biasa ya, exam di htdoc ya, terus cari ganjil 2020, namanya adalah metode get.php ya. Oke, kita simpan, kita cari yang namanya filenya metode get.php ini ya, belum dibuka ya. Oke, misalkan Jajang Jaya Purnama proses. Nah ketika diproses, kenapa yang pertama itu pas proses tetap di tampilan itu ya, karena kita tidak dialihkan kemana-mana. Tapi kalau misalkan ini ketika kita klik proses, kita dialihkan ke metode get process, sedangkan metode get process.php belum kita buat gitu ya, makanya kita buat terlebih dahulu metode get process ya, ini. Nah kita bikinnya seperti ini, menampilkan data yang udah diinputkan tadi ya, berarti tinggal panggil variabelnya aja get terus nama gitu ya. Kita simpan. Kalau misalkan yang ditampilkannya post, berarti post ya, post nama variabelnya apa. Nah terus jangan lupa variabelnya harus sama dengan yang dipanggil, yang diinput sama yang dipanggil harus sama. Kalau misalkan beda, berarti nanti tidak akan kepanggil ya, tidak akan tampil gitu ya.
Nah ini tinggal di refresh aja ya, dia akan ketemu dan metode get process. Data yang diinputkan adalah ajang dia nama, seperti itu ya. Misal yang diinputkan yaitu Ronaldo ya, kita proses. Nah data nama yang diinputkan adalah Ronaldo gitu ya, seperti itu. Nah dan juga kalau metode get itu menampilkan di URL ya, beda dengan post. Kalau post itu tidak menampilkan di URL. Nah yang selanjutnya yaitu ada metode post ya. Nah sama saja ya, cuman bedanya di sini kalau misalkan metode post ini, di sini metodenya post ya, kalau misalkan get ini metodenya get ya. Oke, nah nama variabel ini dengan yang kita dipanggil nanti harus sama ya, kalau misalkan beda nanti tidak akan tampil gitu ya, harus diperhatikan. Oke, kita simpan di htdoc Ganjil 2020, simpan. Oke, kita coba analisa ya, biar tahu perbedaannya menggunakan get ataupun juga post ya. Metode post, masukkan namanya siapa, Ronaldo. Nah di sini objek not found juga ya, karena dialihkan yaitu ke metode post proses ya. Nah di sini kalau misalkan yang tadi kan nampil ya sama dengan nama apa Ronaldo, kalau ini enggak gitu ya. Nah kita simpan yang ini ya, metode get prosesnya. Nah yang tadi kan get ya. Nah karena di sini yang menggunakan pas method actionnya post, berarti kita harus menggunakan post lagi di sini. Oke, kita simpan. Ini di exam, terus ke htdoc Ganjil 2020, simpan. Oke, tinggal di refresh ya, karena sudah ada filenya ya. Nah data nama yang diinputkan adalah Ronaldo gitu ya. Oke, sekian untuk penjelasan POM action sekarang ya. POM action ini akan sangat berguna ya buat nanti kalian menginputkan barang, menginputkan data-data karyawan baru atau mahasiswa baru atau barang baru gitu ya. Sangat berguna sekali ya untuk tugas UAS kalian nanti. Nah ini ada tugas latihan buat buku tamu ya, sangat sederhana sekali. Tampilan awal seperti ini, harus menginputkan nama, email, dan juga komentar. Ketika dikirim, nah tampil seperti ini. Ketika input lagi, berarti masuk lagi ke situ. Dikumpulkan di Google Doc. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.